Abi berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ABC Ami Abi berbagi cerita. Iya Mi. Nggak bosan-bosan kita menyapa keluarga ABC di rumah ya. Nah, sebelum kita lanjutkan video ini, kita mau ngucapin terima kasih dulu ya Mi ya. Selalu setia buat menyaksikan video di setiap episodenya ya di channel ini. Tuh. Oke, jadi kita kali ini mau bahas apa nih Mi? Bahas apa? Gender kali ya. Masalah gender. Kebetulan kita juga memang punya anak laki-laki dan perempuan. Waduh, 2 pasang. Katanya udah di-spill berarti ini ya. Punya anak 2 pasang berarti sama dengan berapa orang tuh keluarga BC anaknya? Umurnya nggak beda-beda jauh ya, 2 tahun selisihnya gitu nih ya. Jadi kita anaknya laki perempuan. Di-spill lagi. Iya, udah jelas orang Ami udah tadi bilang 2 pasang ya kan. Ya udah, di-spill aja di episode kali ini, ya kan? Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah gender keluarga ABC, jadi kita di sini mau bahas, berarti temanya perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi ya mungkin yang kita bahas perbedaan-perbedaan yang paling mendasar apa aja sih gitu loh, ya kan? Iya. Mungkin keluarga BC juga mungkin udah tahu lah ya, atau mungkin ada juga yang punya anak sepasang 2 pasang mungkin. Nah, seperti itu bisa juga nanti saling sharing kita di kolom komentar. Tapi di sini kami ingin bercerita bahwa ada perbedaan yang mendasar antara anak laki-laki dengan anak perempuan gitu ya Mi. Kira-kira perbedaannya apa aja itu Mi? Kan anak laki-laki tuh biasanya dia ya fisik secara laki-laki dia strong gitu ya. Kalau perempuan kan dari sisi halus femininitasnya itu ya. Femininitasnya atau feminimnya lah gitu. Nah, pertama nih Mi, apa dulu kira-kira yang membedakan atau perbedaan gender antara anak laki-laki dan perempuan? Bukan perbedaan gender, perbedaan anak laki-laki dan perempuan selain masalah gender. Kalau gender jelas lah ya, laki-laki perempuan. Tapi perbedaan apa lagi selain itu yang ada di antara anak laki-laki dan perempuan? Ami nih sebagai ibu muda dengan 4 anak keluarga BC mungkin bisa memberikan ceritanya. Kalau laki-laki itu cenderung lebih santai. Itu anak kita ya, yang pertama. Kalau perempuan lebih cepat ya. Lebih cepat apanya? Cepat tanggap ya, atau cepat apanya? Ya bisa dibilang cepat tanggap. Lebih cepat, lebih. Tapi anak kita semuanya ceriwis ya. Semuanya suka berbicara. Sama ya berarti ya. Semuanya suka berbicara sebenarnya. Sama kayak Ami dan Abi juga kan. Semuanya sama-sama suka berbicara. Lebih percaya dirinya memang tinggi soalnya. Ya. Kan? Kalau laki-laki motoriknya lebih ke motorik kasar kali ya. Motorik kasarnya lebih. Motorik kasar tuh apa aja contohnya? Ya motorik kasar itu seperti lompat, naik. Ini ya hiper deh. Ya pokoknya berhubungan dengan fisik. Anaknya kinestetik soalnya kan, kemudian lari, lompat, loncat atau ya apapun itulah pokoknya fisik. Di rumah udah berantakan, nggak mau apa udah kayak ya? Atlet lah ya. Iya, kita nggak tahu menau, pokoknya di rumah udah berantakan lah. Ya kalau perempuan ya sama juga sih, tapi sebenarnya sama aja, tapi kadarnya mungkin lebih untuk yang motorik kasarnya lebih di bawah yang laki-laki, tapi dia lebih cenderung ke motorik halusnya kali ya. Ya, kalau perempuan lebih ke halus. Karena jiwa feminimnya tadi barangkali ya yang lebih mendukung dia untuk berperilaku seperti itu. Terus apalagi nih selain masalah motorik tadi perbedaannya? Banyak sih sebenarnya. Masalah verbal kali. Anak laki-laki dan perempuan lebih cepat bicaranya perempuan. Oke, lebih cepat bicara perempuan. Lebih cepat. Kosakatanya juga ceriwis. Iya, ceriwis juga. Meskipun yang laki-laki juga ceriwis juga. Cuman lebih cepat perempuannya itu lebih cepat. Verbalnya lebih cepat perempuan, kosakatanya lebih banyak yang perempuan. Karena yang perempuan tuh anak kita gimana? 1000 kata, laki-laki cuma 100 kata. Betul, memang teorinya begitu teorinya ya. Seperti itu. Kayaknya udah ada risetnya juga kayak dan gitu. Memang kan. itu benar. Udah ada risetnya juga kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong verbalnya atau kosakata anak perempuan banyak tuh. Kalau anak kita tuh dia yang perempuan tuh dia bernyanyi apa segala macam, sampai ada yang lucu gini nih. Kalau dibangunkan tidur pun nih ya, yang laki-laki misalnya kakak nih ya, kakak ayo bangun, dia sebentar, kakak bangun, yang ketiga bangun langsung dia baca doa bangun tidur udah. Kalau yang perempuan Kinan namanya kan, Kinan bangun. Udah baca doa gitu ya, alhamdulillahillazi ahyana ba'da mamatan wa ilaihi nusyur, udah tidur lagi udah.
Habis itu dibangun, nggak bangun-bangun, dia tuh harus pakai nyanyian. Jadi bahasa cintanya pakai nyanyian. Misalnya Karena gini, beda-beda tiap anak. misalnya kayak tadi tuh dia mau pergi ke perpustakaan di sekolahnya gitu. Terus Abi sampai bangunin dia tuh subuh-subuh sampai nyanyiin dia. Mau denger nggak nyanyiannya gimana? Apa? Kayak gini, siapa mau pergi ke perpustakaan gitu. Ayo Kinan bangun gitu terus gitu Mi. Dan itu pun harus beberapa kali Tapi dia. memang- Habis itu dia senyum-senyum. Habis senyum-senyum bangun dia. Tapi memang perempuan itu sensitivitasnya tinggi. Iya. Dan harus diraih, harus iya, diraih perasaannya. perempuan itu memang harus diraih. Harus memang, diraih. memang kalau laki-laki lebih cenderung agak cuek ya. Tuh. Nah jadi gitu Mi, kalau Kinan tadi bahasa cintanya dia memang nyanyian gitu dalam bentuk verbal tadi kan gitu. Kalau perempuan memang harus diraih hatinya, Karena perasaannya ya. Karena yang main perasaan. Kalau Iya. perempuan Hmm. yang lebih dulu itu biasanya perasaan dulu, baru Perasaan. logikanya. Iya, terbalik ya kalau menurut laki-laki ya. menurut saya ya, menurut Riset kita dari 4 anak kita ya, nih. dari pengalaman kita Dari anak kita 4 aja. anak, betul. Karena kalau yang perempuan itu kalau misalkan dilembutin Mhm. hatinya, dia akan langsung cepat Ikut merasa dia apa, merespon lah ya. meresponnya tuh lebih Responnya cepat lebih gitu. cepat. Beda kalau misalkan kalau yang satunya Mhm. lebih santai, lebih kayaknya Ini yang kakak nih yang nggak laki-laki ya. terlalu apa sih itu, kayaknya nggak terlalu dianggap berlebihan gitu, kenapa Iya. sih? Jadi ya cuek aja, biasa aja. Iya. Gitu. Apa memang kodratnya laki-laki memang seperti itu kali ya? Ya mungkin seperti itu ya, karena Abi juga sama ibu kandung gitu ya, sama mama dulu di rumah. Pulang sekolah nggak suka bercerita, tapi kakak yang perempuan itu bercerita. Ami juga mungkin sama mama gitu ya, bercerita segala Kalau macam perempuan memang gitu. sering curhat, Curhat. lebih senang berbicara Betul. gitu, mengungkapkan. Kalau apa yang- laki-laki lebih cenderung aksinya Oh, atau iya. misalnya nggak bisa cukup, misalnya ibu sayang sama kamu, nggak cukup seperti itu, tapi dia mungkin dengan pelukan ya, tapi dia sedikit bicara. bicara ada. Bicara, tapi ada beberapa memang anak yang bicara juga. Ada. Ibaratnya Ketika dia bilang, momennya tepat dia sayang. akan berbicara. Ya, aku sayang ibu, aku sayang ayah, tapi sedikit sih. Tapi kakak suka nangis tuh kalau Ami ngomong gitu. Karena Perasaannya sebenarnya ada juga pasti ada laki-laki laki-laki juga. pasti ada cuman yang anak kita ini, kasusnya anak kita ini tuh, dia yang anak laki-laki tuh lebih apa ya, lebih ke bukan baperan ya, tapi Mhm. perasaannya tuh lebih kalau mendengar sesuatu yang Mhm. menyentuh gitu ya. Menyentuh buat hatinya Nah, buat dia. hati dia kayaknya Dia akan berekspresi. sedih, jadi Iya. sedih. Padahal aku pernah nih ya kayak semacam gini nih. Waktu itu aku kasih apa sih, kotak makan. Untuk makan Aku di anterin sekolah. Terus? makan siang. Mhm. Terus aku tulis cari Apa kertas tulisannya? selamat makan kakak sayang. Oh gitu, ada kata-kata gitunya ya. Terus dari Ami, kan aku bilang Terus gitu tuh, dimakan nggak tulis tuh. makanannya tuh? Tahu dong, begitu dapat WA dari Gurunya. bilang, Difotoin. Mam, kok kakak menangis. Katanya kenapa? Ditanya nggak apa-apa. Oh, nggak Terus nggak ditanya, mengalami hal apa ya, gitu ya. tapi pas ditanya lagi nggak, aku nggak kenapa-napa. Tetap ya udah oke. Pas pulangnya Ami tanya kan, Pas dijemput. kakak kenapa? Hmm. Kan dijemput tuh. Oke. Kakak kenapa tadi kakak katanya menangis ya? Hmm. Iya. Iya, kenapa? Hmm. Habis Ami kenapa sih kok apa sih di kotak makan aku ada tulisan begitu? Aku kan jadi sedih. Masa dia bilang begitu? Kan Karena baca maksudnya- tulisan. maksudnya ibunya tuh pengen romantis ya. Untuk Gimana meluapkan ya? rasa sayangnya. Pengen beromatis biar semangat kakak, biar makannya kan namanya ibu ya, pengen Ya. kasih secari semangat, atau misalkan ya ucapan sayangnya Ya. lewat situ, lewat kertas Jadi gitu ungkapannya ya. melalui tulisan Iya, sebetulnya kan. Lewat tulisan. Karena kalau dia Ternyata nggak buat dia malah jadi melo. Iya. Nggak bisa. Nggak, karena anak kita kalau tuh. Ami ngomong langsung pun dia sebenarnya agak responnya pasti biasa aja gitu.
tapi malah dengan tulisan jadi ngena. Nggak Jadi tahu berarti ya kalau kenapa. yang perempuan tadi bahasa cintanya tadi dengan nyanyian, dengan lisan secara langsung, berarti kalau yang laki-laki bahasa cintanya tadi dengan tulisan-tulisan yang ada kata-kata romantisnya gitu kan. Menurut dia itu kayaknya menyentuh. Kalau sama Abi dia nangis. dengan fisik nih, dengan pelukan gitu, dia ngenanya seperti itu gitu. Kalau ya pada dasarnya setiap anak suka juga ya Iya. dipeluk oleh orang tuanya, Itu tapi kasusnya ke anak kita ya. tapi dari verbal, misalnya dari omongan secara langsung, dari tulisan yang tadi ada kata-kata romantisnya buat anak gitu, sama dari pelukan secara fisik. Kalau sama Abi, kakak lebih suka pelukan secara fisik nih. Kalau sama Ami berarti tulisan yang ada kata-katanya tadi. Tapi kali. kalaupun dipeluk ya, beda lagi dipeluk nih teh. Kakak sayang nggak sama Mami? Aku sayang, tapi ya pernah nih kejadian ini juga nih. Entah aku nggak tahu nih masih belajar juga kan perbedaan antara gender, karena kan anak kita kan dua pasang ya. Dua Jadi pasang. belajarnya tuh kita harus beriringan kan. Beriringan karena usia nggak jauh. Belajar tentang gender laki-laki dan belajar tentang gender perempuan, harus Perempuan. memahami betul-betul kan. Betul. Nah, di situ dia bilang gini, Ami sayang Kinan, sayang Adit, tapi kok Ami tidak sayang aku. Maksudnya tuh bukan sayang itu. Aku tuh ibaratnya nih, Ami tuh peluk adiknya. Ya. Ternyata depan dia melihat di depan dia dan dia soalnya. tidak. Ami kok nggak, terus Ami kok nggak sayang aku. Loh, kok kakak bilang begitu? Kenapa ya teh? Buktinya Ami nggak peluk aku, dia nangis. Coba Iya. ya Allah. Berarti dia ingin juga dipeluk seperti adiknya. Maksudnya kan bukan itu, tuh konteksnya bukan karena Ami sayang Kinan, sayang Ade Ara, Ade Naya, terus dia nggak dipeluk gitu. Ya nggak gitu konsepnya, itu lagi main-main, Iya. lagi bermain Wah, sayang tentang Ade, sayang gitu. gitu. Ternyata Kakaknya mellow ya. ternyata dia sendirian di ruang TV karena dia kan nggak mau ikut main, dia lagi nonton tuh. Ya udah dia, tapi dia mungkin melihat. Pas momen itu dia melihat dan gitu. dia langsung diam dan langsung bilang, Ami nggak sayang aku. Jadi triknya kalau seperti itu ya langsung diraih langsung Perbedaannya dipeluk, gitu. Tapi itu pun juga nggak jadi perbedaan yang gimana ya. Laki-laki pun juga tetap ada sisi perasaannya Pasti tetap ada gitu. Mungkin entah dari kecil memang mumpung ditambah juga dia masih kecil ya. Jadi perasaannya memang ingin lebih dekat sama orang tuanya lah gitu. Iya. Jadi dapat perhatiannya lebih gitu. Iya. Ketimbang apalagi sehari-hari sama ibu. Iya. Kalau sama ayah agak terbatas lah dengan waktunya ya. Nah, kalau sama Abi, kakak itu dia cenderungnya suka misalnya Abi lagi ngerjain apa dia ikut nih. Misalnya lagi cabutin rumput, iya. bersihin taman, atau misalnya perbaiki lampu motor yang ya kerjaan laki-laki lah, atau misalnya bersihin dinding gitu, benerin lampu gitu-gitu. Itu penting kalau juga. Itu memang sudah kodratnya. Ibaratnya Laki-laki. memang jadi laki-laki itu tadi kembali ke perbedaan ke fitrahnya masing-masing. Nah, gitu. kembali ke fitrahnya dan kembali lagi ke bahasan kita yang perbedaan anak laki-laki dan perempuan. Iya. Ya yang tadi Abi sebutkan itu kan sebenarnya salah satu motorik kasar kan sebenarnya kan. Manjat-manjat, naik ke atas tangga lalu benerin lampu, itu kan sebenarnya motorik kasar yang mana dia ingin menjadi seperti ayahnya kan, seperti itu kan. Beda lagi dengan perempuan, dia ingin menjadi seperti ibunya. Tapi di dalam satu momen yang lain ada juga anak laki-laki meniru ibunya, anak perempuan meniru ayahnya kan begitu. Nah, tadi berarti secara motorik sudah, secara verbal anak perempuan juga dia lebih suka berbicara daripada anak laki-laki. Ada lagi perbedaan apa lagi nih tuh antara laki-laki dan perempuan? Itu lebih cepat puber. Oh, pubertasnya dia lebih cepat daripada anak Tapi laki-laki. bener nggak sih? Dan berarti ngomong-ngomong pubertas takutnya sama aku fisiknya tahu ya, juga ya. Pubernya itu laki-laki deh Abi sebentar, sendiri, ukuran anak itu mengalami puber itu seperti apa gitu kan. Kalau dalam agama kita ukuran puber itu ya umur 10 tahun bisa kategorinya sudah masuk ke masa puber sebenarnya kan gitu. Nah, kalau untuk laki-laki dia pubertasnya mungkin ya mohon maaf nih, kalau tidur misalnya habis bangun tidur ada basah-basah di celana, mungkin itu salah satu ciri pubernya. Di umur berapa? Tapi itu kan di umur 10 tahun, umur 10 tahun ya. Nah, terus misalnya selain itu ketika yang tadinya dikatakan sekarang anak kita yang besar kan yang laki-laki umur kelas 2 SD nih.
dia masih normal tuh, berteman dengan laki-laki dan perempuan masih normal. Tapi nanti mungkin di antara kelas 4, kelas 5 SD dia akan agak malu dia berteman dengan yang perempuan. Misalnya Berarti seperti itu. pubertas perempuan sama laki-laki nggak bisa ditolak lebih cepat perempuan juga kali. Sebenarnya tidak Sebenarnya bisa. nggak bisa Sebenarnya dong. tidak bisa. Karena ada beberapa kayak misalkan nih Ami. Mm-mm. Ami itu kalau memang dikatakan pubertas itu seperti itu ya. Mm-mm. Kan kalau perempuan mah haid ya. Ya, kalau perempuan jelas fisiknya haid. Nah, haidnya itu kan bukan maksudnya di umur SMP kelas 2 lah. Ya, kelas 2 SMP. Itu baru benar puber Kak. Puber. Yang puber yang dimaksud itu yang seperti itu Ya. atau gimana gitu karena Ya kan itu salah satu maksudnya cirinya, salah satu ciri Oke, pubernya. berarti kan 2 SMP. Berarti kalau miss itu lebih cepat laki-laki dong. Tergantung juga, ada juga teman Abi yang waktu SD dia sudah mengalami haidnya kelas 4 SD sudah mengalami haid juga, ada yang seperti itu. Jadi Tapi tergantung si hormonalnya juga ya, kalau itu kan puber. hormonal ya. Tapi Ya. oke lah kalau secara ciri-ciri fisik tadi gitu ya. Tapi kalau secara pola pikir sebenarnya pola pikir yang cenderung yang perempuan mungkin lebih cepat dewasa ya, daripada yang laki-laki. Contoh dewasa tuh dalam arti dia lebih suka misalnya yang perempuan tuh membantu ibunya di rumah karena dia pikir kalau rumahnya berantakan dan lain sebagainya ya seperti Ami lah. Kalau rumah berantakan Ami inginnya gimana? kalau Cepet-cepet perempuan beresin, itu ngatur lebih ini itu, menatain cabang. itu gitu kan. pola pikirnya lebih banyak cabang ke sana kemari ke sana kemari, tapi Contohnya harus beres gimana gitu. tuh? Ibaratnya nih, misalkan perempuan mau ngerjain A B C D, Kerjaan tapi rumah. tapi di hari yang sama harus beres semua Harus gitu. beres semua. Dan itu kan cabangnya banyak kan. Kalau Gimana laki-laki caranya nggak harus- gitu. Tapi kalau laki-laki kalau sudah itu ya itu kan Itu perbedaannya. dulu dituntaskan baru yang lain. Nah, kalau perempuan tuh set semuanya. Misalnya Ami nih dari beres. jam pagi sampai siang misalnya kerjaan rumah pengen nyapu, bersihin kamar mandi, terus ngepel, terus cuci baju, cuci piring, ingin semuanya langsung selesai. Kalau laki-laki nggak gitu, dia selesaikan dulu yang satu, meskipun yang sampai siang hanya 2 poin misalnya cuman nyuci piring sama nyapu selesai. Yang lainnya ya udah nanti aja, kalau nggak kekerjaan hari itu bisa berikutnya lagi misalnya nih. Itu salah satu contoh pola pikirnya cenderung begitu. Itu salah satu ini aja ya, keluarga ABC, contoh-contoh ringannya ya, tapi pada kenyataannya tidak harus seperti itu jenis pekerjaannya atau jenis kegiatan yang dilakukan di rumah gitu kan. Itu contoh yang kita alami sendiri di rumah seperti itu. Terus misalnya dalam ngerjain tugas sekolah tuh anak-anak yang perempuan sama yang laki-laki gimana, ada beda juga pasti kan. Ya, Yang laki-laki itu cenderung dia ngerjain satu pelajaran itu terus sampai beres, ya kan? Baru dia beralih ke pelajaran lainnya. Ya kayak gitulah kira-kira. Ya kan? Tapi ada perempuan yang memang juga seperti itu. Ada juga. Tapi biasanya perempuan tuh lebih detail ya. Detail. Tapi ada laki-laki yang juga memang detail. Iya. Tergantung si anak sendiri sih. Sebenarnya kalau perbedaan secara lebih mendalamnya pasti ada terbalik gitu, posisinya terbalik. Kadang-kadang yang secara Kadang umum berdasarkan riset itu harusnya lebih cepat laki-laki misalnya, tapi ternyata enggak. di kondisi anak kita malah yang perempuan yang Jadi lebih banyak. ya memang tergantung si kondisi anak itu sendiri kan. Kondisi anak, kondisi psikisnya sama kondisi dalam keluarganya, ya, hormonalnya hormon. juga gitu. semuanya Ya sih. kembali lagi sebenarnya itu bukan menjadi sesuatu yang baku ya. Perbedaan Tapi antara acuan, nah, yang penting ada acuan. Kita tahu Perbedaan lah. antara anak laki-laki dan perempuan itu ada, tetapi dari sisi mana yang lebih berat ke laki-laki dan sisi mana yang lebih berat ke perempuan itu tentunya kondisional juga sih ya, tidak selalu sama dalam misalnya anak laki-laki kami di sini dengan anak laki-laki keluarga ABC di rumah, misalnya cenderung yang suka seni kan misalnya perempuan ya Mia, tapi ada juga anak laki-laki malah justru yang lebih suka seni daripada perempuan gitu kan. Gitu, bisa jadi seperti itu hanya salah satu contoh dan yang mungkin bisa jadi pertimbangan untuk kita sebagai bahan pedoman untuk lebih memahami anak kita baik yang laki-laki dan perempuan dengan lebih baik lagi kali ini ya. Iya. Jadi sebenarnya informasi-informasi seperti itu bisa dijadikan acuan tetapi tidak menjadi sesuatu keharusan yang baku gitu ya. Iya. Seperti itu. Ada lagi nggak nih perbedaannya selain itu? Apalagi ya? Tadi kan udah ada verbal, ada masalah psikis, ada motorik, terus ada apa lagi tadi? Banyak sih ya sebenarnya. Itu perbedaan mendasar aja sih sebenarnya gitu. Tapi perbedaan-perbedaan lainnya pasti ada. Nah, tapi dalam hal ini baik anak laki-laki dan perempuan kita tidak perlu membedakan mereka ya Mia, Kalau gender sama sudah aja. jelas pasti beda. Tapi hak mereka Treatmentnya, sama,
tinggal treatmentnya, Pendekatannya ya. pendekatannya harus seperti apa Dengan bahasa harus- cintanya tadi ya, yang satu berbeda. misalnya suka pelukan, kita harus sering-sering peluk dia. Yang satu dengan bahasa tulisan, bahasa cintanya kita kasih tulisan. Yang satu dengan nyanyian tadi, yang bangun tidur itu juga gitu. Kira-kira begitulah keluarga ABC. Cerita keluarga ABC seperti apa? Kami juga pasti ingin tahu ya Mi ya. Ya. Boleh dong di komen ya, di sharing juga di komentarnya. Mungkin bisa kita saling berbagi juga di video kali ini gitu Punya ya. pengalaman apa? Pengalaman apa yang mau diceritakan silahkan, yang mungkin sampai dengan sekarang belum terungkapkan, atau mungkin ada Atau mau rahasia nih, atau mau Gitu. membahas apa? Kita atau bahas. ya boleh rekomendasinya kali ini ya di Ya. pertemuan selanjutnya, di episode yang akan datang, mau bahas tentang apa sih, boleh di komentar juga. Oke nih, gitu kali ya video kita kali ini. Kayaknya semangat banget sih sebenarnya kita bahas, dan banyak banget yang mau kita bahas sebenarnya tentang perbedaan anak laki-laki dan perempuan. Tetapi nanti takutnya terlalu lama malah jadi jenuh juga Jadi nontonnya ya. pengalaman dari Yang penting pengalamannya udah kebagi di ya, sini gitu. dari pengalaman kita, anak-anak kita aja ya. Iya gitu ya. Oke, keluarga ABC, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ami, Abi berbagi cerita.